Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani. Di sini saya akan membuat tabel di dalam database dengan menggunakan command prompt. Untuk menghubungkan command prompt dengan exam, kita membuka exam terlebih dahulu. Lalu kita klik start, lalu admin. Maka localhost telah terbuka. Otomatis command prompt akan terhubung dengan exam. Selanjutnya, kita membuka command prompt. Untuk memulai command prompt, kita mengetikkan cd spasi cd spasi cd c.2 exam mysql bin mysql min urut. Nah, apabila telah seperti ini, maka command prompt telah bisa dijalankan. Untuk membuat database baru atau tabel baru, kita menggunakan query create database penyewaan titik koma. Nah, fungsi dari create ini, perintah create digunakan untuk membuat database baru atau tabel baru. Selanjutnya, setelah kita membuat create database penyewaan, langkah selanjutnya yaitu use penyewaan. Kemudian, untuk yang pertama kita akan membuat tabel customer, di mana di dalam tabel customer ini terdapat field-field. Yang pertama ada ID customer dengan tipe data varchar. Maksudnya varchar ini adalah tipe data untuk menampung data yang bertipe karakter. Contohnya A sampai Z. Dengan panjang length 10, yang artinya fungsi length ini digunakan untuk menampilkan huruf, jumlah huruf, atau panjang kalimat dalam data yang ada pada kolom. Nah, di sini batasan length-nya kita kasih 10. Dengan bertuliskan not null, yang artinya tidak boleh kosong. Jadi wajib diisi. Nah, yang field kedua ada nama customer dengan tipe data varchar 50, not null. Yang ketiga ada alamat customer dengan tipe data varchar dengan panjang length 100, not null juga, tidak boleh kosong. Yang keempat ada nomor telepon customer dengan tipe data varchar dengan panjang length 20, not null. Yang kelima kita masukkan primary key-nya. Maksud dari primary key di sini adalah suatu nilai dalam basis data yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu baris dalam tabel. Nilai primary key di sini bersifat unik. Nah, jadi maksudnya unik di sini, yang di sini kan primary key-nya kan ID customer. Maka ID customer antara customer yang satu dengan customer yang lainnya pasti itu akan berbeda, tidak mungkin sama. Maka kita masukkan primary key-nya ID customer. Nah, bagaimana caranya untuk melihat tabel ini dalam bentuk tabel? Maka kita menggunakan query dash nama tabel yang kita buat tadi, yaitu tabel customer. Nah, ini tampilan database yang telah kita buat, yaitu di create table customer dalam bentuk tabel. Selanjutnya yaitu kita akan membuat tabel karyawan. Nah, di sini menggunakan query create tabel karyawan, di mana terdapat field-nya ID karyawan bertipe data varchar dengan panjang length 10, not null, tidak boleh kosong. Kemudian
ada fieldnya nama karyawan, bertipe data varchar, panjang length 50, not null, kemudian nomor telepon karyawan bertipe data varchar dengan panjang length 20, not null, kemudian primary key, ID karyawan, karena ID karyawan bersifat unik atau tidak mungkin sama dengan karyawan yang lainnya. Kemudian untuk melihat tampilan creatable karyawan ini dengan bentuk kolom, maka dalam bentuk tabel, maka kita akan menggunakan query dash nama tabel yang telah kita buat, yaitu tabel karyawan. Nah, ini tampilan dari tabel karyawan. Selanjutnya, kita akan membuat tabel mobil dengan query create tabel mobil, di mana di dalam tabel mobil terdapat field ID mobil bertipe data varchar dengan panjang length 10, not null, kemudian nomor plat bertipe data varchar 15 dengan length 15, not null. Lalu ada jenis mobil dengan tipe data varchar dengan panjang length 30, not null. Kemudian ada merek dengan tipe data varchar dengan length-nya 30, not null. Kemudian ada warna dengan tipe data varchar dengan panjang length 30, not null. Kemudian ada harga sewa dengan tipe data integer. Integer di sini maksudnya yaitu integer atau sering disingkat INT adalah tipe data yang digunakan untuk menampung data yang bertipe data angka. Maka apabila tipe datanya angka, kita menggunakan tipe data integer dengan panjang length 11, not null. Kemudian kita letakkan primary key-nya di field yang unik, yaitu ada ID mobil. Karena ID mobil antara yang satu dengan yang lain tidak mungkin sama. Selanjutnya, bagaimana kita bisa melihat tampilan ini dalam bentuk tabel, yaitu kita menggunakan query dash nama tabel yang kita buat tadi, yaitu tabel mobil. Nah, ini tampilan tabel mobil yang berbentuk tabel. Selanjutnya kita akan membuat tabel sewa. Di sini saya menggunakan query create tabel sewa. Di dalam tabel sewa terdapat field ID sewa berupa tipe datanya varchar dengan panjang length 10, not null. Kemudian ada ID customer dengan tipe data varchar dengan panjang length 10, not null. Kemudian ada ID karyawan dengan tipe data varchar dengan panjang length 10, not null. Kemudian ada ID mobil dengan tipe data varchar dengan panjang length 10, not null. Selanjutnya ada tanggal pinjam dengan tipe data varchar dengan panjang length 30, not null. Ada tanggal kembali dengan tipe data varchar dengan panjang length 30, not null. Ada lama sewa tipe data varchar dengan panjang length 10, not null. Ada keterangan dengan tipe data varchar panjang length 100, not null. Ada denda dengan tipe data integer panjang length 11, not null. Ada total bayar dengan tipe data integer panjang length 11, not null. Ada foreign key. Foreign key di sini maksudnya yaitu kolom atau kombinasi kolom yang digunakan untuk membangun dan menegakkan hubungan antara
data dalam dua tabel, yaitu antara foreign key dan primary key yang saling berhubungan. Di sini foreign key pada tabel customer itu terdapat ID customer, reference customer, tabelnya, nama tabelnya, kemudian ID customer, di mana ID customer ini merupakan primary key di tabel customer. Selanjutnya ada foreign key ID karyawan, reference di tabel karyawan yang terdapat primary key-nya ID karyawan. Begitu juga dengan foreign key ID mobil, reference di tabel mobil terdapat primary key-nya ID mobil. Sehingga di dalam create tabel sewa, kita meletakkan primary key-nya di ID sewa. Untuk melihat tampilan tabel sewa ini, kita dapat menggunakan query dash nama tabelnya yaitu tabel sewa. Nah, ini tampilan dari tabel sewa yang telah kita buat tadi. Selanjutnya, untuk mengisi tabel yang telah kita create tadi, kita akan mengisi di setiap field-nya, yaitu dengan menginsert nama tabel tadi. Yang pertama, kita menggunakan query insert into customer, tabel customer, values. Apabila tipe datanya varchar, maka wajib menggunakan tanda petik. Nah, di sini kita menginputkan ID customer-nya A01 dengan menggunakan tanda petik karena varchar, nama customer Udin dengan tanda petik, kemudian alamat customer dengan tanda petik Jalan Hantu karena varchar juga. Di sini juga kita menuliskan nomor teleponnya bertipe data varchar dengan menggunakan tanda petik. Begitu seterusnya sampai ke baris ke-10, ID A010. Nah, bagaimana kita dapat melihat tabel ini dalam bentuk tabel, yaitu kita dapat melihatnya dengan mengetikkan query select bintang from nama tabel, yaitu tabel customer. Nah, ini tampilan yang berada di dalam tabel. Nih. Nah, di sini ada ID customer, nama customer, alamat customer, dan nomor telepon customer. Kemudian kita mengisi setiap field di dalam tabel karyawan. Kita menggunakan query insert into karyawan, tabel karyawan, values. Apabila tipe datanya varchar, maka kita menggunakan tanda petik. Nah, di sini ID karyawannya kita membuat B01 dengan menyertakan tanda petik. Nama karyawannya Naufal dengan tanda petik, dan nomor telepon karyawannya dengan tanda petik. Kita dapat melihat tabel di dalam bentuk tabel dengan cara mengetikkan query select bintang from nama tabel, yaitu tabel karyawan. Nah, ini tampilannya, di mana di sini terdapat ID karyawannya B01 sampai B07, nama karyawannya dari Naufal sampai Yusti, kemudian nomor teleponnya. Selanjutnya kita akan memasukkan setiap
field di dalam tabel mobil. Nah, di sini saya menggunakan query insert into mobil, nama tabel mobil, values, di mana tipe data di dalam tabel mobil ini terdapat tipe data varchar dan integer. Apabila varchar menggunakan tanda petik dan integer tidak perlu menggunakan tanda petik. Seperti contoh yang ini, terdapat ID karyawan, ID mobil berupa C01 dengan tanda petik karena varchar, nomor platnya varchar menggunakan tanda petik, jenis mobilnya menggunakan tanda petik karena varchar, merek mobilnya menggunakan tanda petik karena varchar, dan warnanya juga menggunakan tanda petik karena varchar. Namun harga sewa di sini karena bertipe data integer maka tidak perlu menggunakan tanda petik. Begitu seterusnya sampai ID mobil yang ke C12. Nah, untuk melihat tampilan dalam bentuk tabel, kita dapat mengetikkan query select bintang from nama tabel yang telah kita buat tadi, yaitu tabel mobil. Nah, ini di sini terdapat tabel ada ID mobil dari C1 sampai C12, ada nomor plat, ada jenis mobil, ada merek mobil, ada warna, ada harga sewanya. Selanjutnya untuk mengisi field di dalam tabel sewa, kita menggunakan query insert into nama tabel yaitu tabel sewa values. Nah, seperti yang telah kita insertkan, di sini ada ID sewa D01 dengan menggunakan tanda petik sampai dengan D11 dengan menggunakan tipe tanda petik karena bertipe data varchar. Nah, di sini ada ID customer dengan tanda petik juga karena tipe datanya varchar. Di sini ada ID karyawan dengan tipe data varchar dengan menggunakan tanda petik. Ada ID mobil dengan tanda petik karena bertipe data varchar. Di sini tanggal peminjamannya 1 Januari 2022, tipe data varchar menggunakan tanda petik. Kemudian tanggal kembali 3 Januari 2022 dengan menggunakan tanda petik karena bertipe data varchar. Kemudian lama peminjaman itu ada 2 hari dengan tipe data varchar menggunakan tanda petik. Kemudian keterangannya dikembalikan tepat waktu, tipe datanya varchar dengan menggunakan tanda petik. Namun apabila keterangannya dikembalikan tepat waktu, maka harga dendanya dia tidak mendapatkan denda, maka ditulis 0. Karena dia bertipe data integer, maka tidak menggunakan tanda petik. Nah, di sini total bayarnya karena tipe datanya integer juga, maka tidak menggunakan tanda petik. Begitu juga dengan sampai D11. Nah, apabila di sini ada yang keterangannya dikembalikan terlambat 1 hari, nah maka di sini akan dikenakan denda sesuai dengan yang telah diinsertkan. Di sini pada baris ke D03 itu terlambatnya 1 hari, maka denda yang harus dibayar yaitu 50.000. Nah, jadi total bayarnya 650.000. Begitu juga dengan baris yang selanjutnya apabila dikembalikannya terlambat. Nah, untuk melihat tabel ini, kita dapat mengetikkan query yaitu select bintang from nama tabel yang telah kita buat yaitu tabel sewa.
Nah, ini bentuk di dalam bentuk tabel. Ada ID sewa dari D01 sampai D11, ID customer dari A01 sampai A10, ID karyawan dengan dari B01 sampai B05, ada ID mobil dari C01 sampai C07, ada tanggal pinjam dari dan ada tanggal kembali, ada lama sewa, ada keterangan di mana ada keterangan dikembalikan tepat waktu, ada yang terlambat. Nah, di sini ada dendanya dan total bayar. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triyusti dengan NPM F1F021014. Di sini saya akan menjelaskan serta mendemokan mengenai perintah update dan delete. Langsung saja saya akan mencontohkan mengenai perintah update. Nah, pada perintah update digunakan untuk memperbarui record yang sudah eksis di tabel. Kemudian, nama tabelnya yaitu pada tabel mobil, set nama baru yang ingin kita masukkan atau nama baru yang ingin kita masukkan ke dalam tabel. Bisa kita lihat bahwa sebelumnya pada tabel merek di baris ke-11, yaitu ID mobilnya yang C11, bahwa mereknya itu Toyota Kijang Innova. Di sini ingin diubah menjadi Innova MT. Kemudian untuk warna yang awalnya putih ingin dirubah menjadi hitam. Where ini kondisi. Yang primary key-nya atau ID mobilnya yaitu sama dengan C11. Kemudian kita enter. Query OK. Kemudian jika kita ingin melihat perubahan pada tabel ini tadi, kita gunakan lagi perintah select. Bisa kita lihat pada ID mobil C11 bahwa merek dan warna telah berubah. Misal kita ingin merubah lagi pada tabel karyawan. Update. Nama tabel, kemudian set, nama kolomnya, nama baru yang ingin kita masukkan. Where, kondisinya,
ID karyawan. Kemudian kita select lagi untuk melihat hasil perubahannya. Bisa kita lihat pada ID karyawan B04 bahwa nama karyawannya sudah berubah. Kemudian untuk perintah delete. Delete ini digunakan untuk menghapus satu atau beberapa baris pada satu tabel. Misal di sini saya ingin menghapus baris keempat pada tabel karyawan. Maka sintak yang saya gunakan yaitu delete. Delete ini untuk menghapus from, untuk menyatakan kita ingin menghapusnya dari tabel mana. Kemudian nama tabelnya karyawan, where, kondisinya, atau primary key-nya biasanya. Di sini saya ingin menghapus baris keempat, yaitu pada ID karyawan B04. Kemudian untuk melihat hasilnya kita select kembali. Bisa kita lihat pada baris keempat atau pada ID karyawan B04, barisnya telah terhapus. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan dapat saya contohkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karin Alivia Cahaya Permata dengan NPM F1F02104. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menampilkan atau menggunakan skema agregasi dengan fungsi min, max, sum, average, dan lainnya. Pada kali ini saya akan menampilkan bagaimana untuk menampilkan fungsi min dan max dari salah satu 4 tabel berikut. Yang pertama yaitu ada tabel customer, sewa, karyawan, dan juga mobil. Yaitu dengan sintaks perintah select, mobil, Baik, saya akan menjelaskan dari sintak yang saya gunakan atau perintah yang saya gunakan. Yang pertama yaitu dengan menggunakan kedua-duanya menggunakan perintah select. Ya, di mana select itu yaitu perintah untuk menampilkan data yang kita pilih. Seperti pada kedua output ini. Pertama yaitu select mobil merek,
mobil harga sewa, from mobil where harga sewa in select min, harga sewa from mobil. Yang artinya dari tabel mobil yaitu kolom merek, dan kemudian tabel mobil yang kolom harga sewa menampilkan dua merek dan harga sewa dari mobil, tabel mobil, di mana harga sewa itu berupa min, harga yang terendah dari tabel mobil. Jadi saya menampilkan dua kolom yang berupa merek dan harga mobil dengan menggunakan fungsi min. Artinya itu menampilkan merek mobil mana yang harga sewanya itu paling rendah, yaitu Toyota Rush dengan harga sewa Rp250.000 per hari. Kemudian yaitu menggunakan fungsi max, yaitu menggunakan perintah yang sama, hanya saja berbeda pada letak perintah yang di sini, yaitu diganti dengan max, di mana yang ditampilkan yaitu merek BMW i8 dengan harga sewa Rp400.000 dan kemudian Toyota Kijang Innova T Rp400.000. Kenapa munculnya dua? Karena berarti dua merek mobil ini yaitu merupakan penyewaan mobil dengan harga yang paling tinggi. Maka muncul dua. Bisa dengan fungsi min dan max bisa menampilkan dengan cara yang lain. Tidak harus menggunakan cara yang seperti ini. Ada yang juga yang bisa menggunakan sintaks yang lebih pendek, singkat. Hanya saja itu akan menampilkan satu kolom atau menampilkan satu kolom yang berupa apa yang kita pilih, misalkan harga sewa yang paling min. Biasanya kan fungsi min dan max itu berupa jumlah atau berupa angka. Maka yang di sini yang terdapat angka itu harga sewa. Bisa juga dengan ID karyawan atau mungkin denda. Hanya saja dengan menggunakan sintaks ini dapat menampilkan dua kolom secara bersamaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Itulah penampilan atau cara untuk menampilkan fungsi agregasi min dan max. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ike Yulinda dengan MTM M1 M021022. Baiklah, di sini saya akan mendemokan skema join antar tabel dalam database penyewaan. Di mana kita ketahui tadi, dalam database penyewaan terdapat 4 tabel, yaitu customer, tabel karyawan, tabel mobil, dan juga tabel sewa. Di sini kita akan mendemokan 3 macam join, yaitu inner join, right join, dan left join. Yang pertama kita akan mendemokan inner join. Kita masukkan sintaknya. Di sini kita ada select, ini untuk menampilkan. Di sini customer sebagai tabel pertama. Ini nama customer sebagai kolom tabel pertama, sewa tabel kedua, ini tanggal pinjam sebagai kolom kedua. Ada tabel kedua lagi sewa. Di sini ada kolom ketiga yaitu tanggal kembali from dari tabel pertama yaitu tabel customer. Inner join di mana kita akan menggabungkan 2 tabel dengan 3 kolom menggunakan inner join atau akan menampilkan data-data yang berpasangan saja atau yang memiliki kesamaan saja. Tabel kedua sewa on pada customer, ID customer, dan juga sewa ID customer sebagai kesamaan. Kita enter, kita lihat hasilnya. Ini maka akan muncul 3 kolom dari 2 tabel tadi. Dari relasi 2 tabel.
yaitu ada nama customer, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Di mana di sini semuanya saling berpasangan atau berelasi. Baiklah, untuk yang kedua itu ada right join. Di sini kita akan masukkan sintaknya. Baik, kita masukkan sintaknya. Di sini kita akan menampilkan nama karyawan dalam tabel karyawan yang berelasi dengan ID sewa di dalam tabel sewa. Di sini nama karyawannya kita akan tampilkan di mana nama karyawan itu harus ada huruf I. Baiklah, ini sintaknya. Yang pertama select sewa tabel pertama, ID sewa kolom tabel pertama, karyawan tabel kedua, nama karyawan kolom tabel kedua, from dari tabel pertama yaitu sewa, right join, di mana ini akan menampilkan data-data di sebelah kanan secara lengkap atau semuanya ditampilkan tabel di sebelah kanan atau tabel kedua itu akan ditampilkan semuanya. Dan tabel di sebelah kiri yang tidak mempunyai relasi atau tidak mempunyai pasangan itu akan bernilai 0. Di sini ada karyawan tabel kedua, on, sewa ID, sewa tabel pertama, di mana ini kolom yang sama. Ini tabel pertama. Kolom yang sama yaitu ID karyawan, where, di mana karyawan atau nama karyawannya itu ada unsur atau mengandung huruf I. Kita menggunakan like, persen, I, persen. Karena dalam namanya itu harus ada huruf I, itu yang akan muncul. Kita enter. Di sini bisa kita lihat hasilnya. Yang sebelah kanan akan memunculkan semua data, walaupun tidak ada pasangannya. Dan yang sebelah kiri, jika tidak ada pasangannya akan bernilai 0. Ini itu 0. Ada 1 di sini. Mulai right join. Yang ketiga itu ada left join. Baik, untuk sintak yang ketiga yaitu join yang ketiga yaitu left join. Di sini kita masukkan sintaknya. Di sini kita akan menjoinkan tabel mobil dan dengan tabel sewa. Di mana kolomnya yaitu ada jenis mobil dan lama sewa. Di mana kita masukkan select mobil tabel pertama, jenis mobil itu kolom tabel pertama, sewa tabel kedua, lama sewa itu kolom tabel kedua, from dari tabel pertama yaitu mobil, left join. Left join di sini kita akan di mana data-data yang di sebelah kiri atau tabel pertama, tabel sebelah kiri itu akan ditampilkan semua. Dan untuk tabel di sebelah kanan yang tidak mempunyai relasi atau tidak mempunyai pasangan akan bernilai 0. Tabel kedua yaitu sewa, on pada tabel mobil dan sewa, tadi tabel pertama dan tabel kedua dengan kolom yang sama. Kolom sama yaitu ID mobil, ID mobil. Kita demokan, kita enter. Dan di sini bisa kita lihat hasilnya. Ada jenis mobil dan lama sewa. Di sini tabel sebelah kiri semuanya muncul semuanya. Itulah yang dinamakan left join tadi. Datanya muncul semua. Sedangkan tabel di sebelah kanan itu apabila tidak mempunyai relasi akan bernilai 0. Kita lihat di sini ada 3. Ada MPV, ini bernilai 0, mobil MPV tidak ada relasi atau tidak berpasangan dengan lama sewa atau tidak disewa. Ada mobil hatchback dan juga ada mobil MPV lagi. Ada 3. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ananda Andi. Terima kasih.
Baik, perkenalkan saya Ananda Dikusuma dengan NPM F1F021040. Di sini saya akan mencoba mendemokan perintah atau fungsi dari view. Yang perlu kita ketahui di sini bahwasanya perintah view ini berfungsi untuk mempermudah kita dalam pengambilan query tertentu. Nah, dari fungsi ini dapat kita artikan bahwasanya view ini merupakan hasil perintah atau select yang berupa tabel virtual atau berupa tabel bayangan agar dapat membungkus query-query tertentu. Nah, mungkin dari sintak yang akan saya jalankan nanti di sini ada create view, tinggal kita tuliskan create view, terus nama tabel yang baru atau nama tabel view yang baru yang akan kita buat, S, lalu dalam kurung select. Nah, di sini untuk perintah view, kita tulis tabel 1 yang akan kita gabungkan dengan tabel 2, tapi sebelumnya tulis dulu tabel 1 titik variabel dari tabel 1 tersebut. Kemudian dalam setiap tabel kan ada beberapa variabel. Nah, jadi kita tulis nantinya itu sesuai dengan variabel mana yang akan kita ambil. Misalnya kita akan ambil variabel di A, berarti tabel A sebelumnya. Sebelumnya harus dituliskan tabel A titik variabel dari tabel A itu. Nah, lalu begitupun dengan ketika yang akan kita gabungkan nanti, berarti tinggal variabel dari tabel 2 untuk yang akan digabungkan dengan di variabel 1 tersebut. Lalu ada from tabel 1 dan tabel 2, kemudian where. Nah, where di sini kita tuliskan yang menjadi foreign key atau data yang sama di dalam variabel tabel tersebut. Mungkin langsung saja kita buka aplikasi CMD-nya. Nah, di dalam CMD ini kita tuliskan query yang akan atau view yang akan kita buat untuk database penyewaan ini. Langsung saja kita buat kita buat create view, lalu kita tuliskan nama tabel di sini, nama tabel view yang akan kita buat. Saya akan buat customer dan sewa. Lalu S select. Nah, di sini kan tadi kita akan menggabungkan variabel di tabel customer dan tabel sewa. Nah, sebelumnya kita tulis dulu customer titik, lalu variabel yang ada di customer tersebut. ID customer, koma, tulis lagi tabelnya, karena kita masih mengambil variabel dari tabel customer. Nama customer. Nama customer. Nah, ini kita sudah masuk ke tabel 2 karena kita akan menggabungkan tabel sewa. Lalu kita tulis dulu tabel sewa di sini. Titik variabel di tabel sewa itu ada ID sewa. Koma, kita tulis lagi sewa lagi, titik tanggal pinjam, lalu koma sewa tanggal kembali. Kembali. Lalu from
From di sini kita ambil customer dan sewa. Jadi kita tulis customer sewa. Kemudian where menjadi foreign key di sini itu ada ID customer. ID customer sama dengan sewa sewa.id. Jangan lupa titik 2 sebagai end dari query. Lalu kita lalu kita coba tampilkan berdasarkan tabel view yang kita buat. Nah, tabel view ini kan sebagai tabel bayangan atau berupa maya. Bintang from sesuai dengan kita tulis tadi customer dan sewa titik 2. Nah, di sini ditampilkan bahwasannya yang awalnya ID customer dan nama customer itu hanya berada di tabel customer, lalu tabel sewa yang terdiri hanya ID sewa dan tanggal pinjam dan tanggal kembali, itu bisa kita gabungkan melalui perintah atau fungsi dari view ini. Itu untuk perintah view yang pertama. Coba kita buat untuk view mobil dan sewa. Kita tulis lagi create view mobil dan sewa as kurung select, karena kita akan ambil variabel dari mobil, kita tulis dulu mobil titik ID mobil lalu koma mobil titik no plat salah no plat ya, terus mobil lagi merek. Saya akan coba menampilkan merek mobil, hanya merek mobil dan nomor plat. Terus ada ID mobil juga. Nama sewa dot lama sewa dan sewa lagi dot keterangan. From-nya jangan lupa from tabel mobil koma sewa. Oke, kemudian where yang menjadi foreign key di sini kok ada mobil.id underscore mobil
sama dengan sewa titik ID underscore mobil tutup kurung titik 2. Oke, ntar ada yang salah. Baik, kita harus mengetahui dulu error. Apa yang membuat ini error? Tulis lagi. Kayaknya ada yang salah nih. Titik komanya. Lama sewa, koma. Lama sewa, koma. So, oke. Kayaknya hanya salah di situ. Query oke, lalu kita select. Kita coba select bintang from tabel yang nama dari tabel yang kita buat tadi, mobil dan sewa. Titik 2. Nah, itulah tadi demo dari fungsi view yang berfungsi sebagai mempermudah kita dalam pengambilan dari query-query tertentu. Dari view ini kita bisa menggabungkan variabel-variabel yang tadinya berada hanya di tabel 1, lalu bisa kita gabungkan melalui tabel A dan tabel B, atau bisa 3 tabel sekaligus. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Septa Karyati dengan NPM F1F021021. Nah, kali ini saya akan memberikan contoh penggunaan store prosedur di CMD. Langsung saja masuk ke contoh yang pertama. Nah, di sini saya ingin menghitung banyaknya jenis mobil dengan menggunakan prosedur ini. Nah, di sini ada berbagai jenis mobil SUV, terus MPV, sedan, dan lain-lain. Nah, hal yang pertama kita membuat prosedurnya, yaitu delimiter, garis miring, atau kita bisa menggunakan dolar juga, teman-teman. Nah, lalu kita create procedure, lalu saya beri nama prosedurnya banyak jenis mobil. Buka kurung. Nah, di sini ada in jenis. Jadi saya gunakan parameter in, lalu namanya jenis dengan varchar 30. Nah, tipe data varchar 30 ini sama dengan tipe data dari jenis mobil yang ada pada tabel mobil, teman-teman. Lalu saya beri parameter out jumlah in. Nah, kan jumlah dari jenis mobil itu kan pastinya berupa bilangan bulat, makanya saya memberikan tipe data integer. Lalu begin, setelah itu kita ketikkan select count. Nah, query count ini berfungsi untuk menghitung banyaknya data. Kita berikan ekspresinya, yaitu jenis mobil, jenis underscore mobil sesuai dengan nama pada tabel mobil. Lalu into jumlah. Nah, jumlah ini tadi kan variabel dari parameter out. Jadi into jumlah from tabelnya yaitu mobil, kita beri kondisi where jenis mobil sama dengan jenis sesuai dengan variabel pada parameter in. Baru titik koma. Lalu kita end slash. Nah, query berhasil. Lalu jangan lupa kita ketikkan delimiter titik koma. Nah, sesudah itu kita langsung call banyak jenis mobil sesuai dengan nama prosedur yang telah kita buat. Kita buka kurung, kita misalnya jenis mobil yang ingin saya hitung jumlahnya itu mobil MPV. Nah,
Jadi petik MPV, mobil MPV, karena dia tipe datanya varchar, lalu koma. Nah, ini saya beri sebuah variabel gitu. Jangan lupa memberikan add, misalnya variabelnya jumlah JMLH gitu. Lalu titik koma. Nah, query-nya berhasil. Nah, tinggal kita select. Ya, select sesuai dengan nama variabel yang telah kita buat, yaitu add jumlah. Nah, taruhlah oke lah, kita bikin as jumlah produk. Jadi titik koma. Setelah kita jalankan, maka akan muncul jumlah produknya 4. Nah, baiklah teman-teman, untuk contoh store prosedur yang kedua masih menggunakan tabel mobil. Nah, di penyewa mobil ini kan memiliki berbagai harga sewa. Nah, jadi saya ingin harga sewa ini saya jadikan parameter, di mana saya ingin harga sewa minimal di toko saya itu adalah 200.000. Untuk ID mobil yang harga sewanya itu kurang dari 300.000. Nah, jadi saat customer menanyakan harga sewa dengan ID mobil misalnya C01, maka harga yang ditampilkan adalah 200. Ketik delimiter tanda dolar 2 kali, lalu create prosedur, lalu saya beri nama prosedurnya ubah harga sewa gitu, buka kurung. Nah, saya beri parameter in out dengan nama price dengan integer, tipe data integer, lengthnya 11, sama seperti tipe data dan length dari harga sewa itu sendiri. Nah, di sini kan ada parameter in out, teman-teman. Nah, jadi karena prosedur ini perlu tahu price harga sewanya atau harga sewanya berapa, maka ia ada menggunakan in gitu. Nah, kemudian setelah kita tahu harganya, kita mencoba mengubah gitu, mengubah nilainya. Jika ternyata kurang dari 300.000, maka nilainya akan berubah menjadi 200.000 gitu. Berarti di sini ada modifikasi nilai selain membaca nilai. Maka dari itu kita gunakan parameter in dan out, in out. Lalu kita ketikkan begin dan kita beri if. Jadi jika price kurang dari 300.000 dan, nah maka apa yang terjadi gitu kan? Jika price-nya kurang dari 300.000, yang terjadi adalah kita set price sama dengan 200.000 titik koma, lalu kita end if titik koma, lalu kita end dolar 2 kali. Kita jangan lupa delimiter titik koma. Nah, sebelum kita meng-call, kita perlu select dulu. Select harga underscore sewa sesuai dengan nama di tabelnya, into, baru kasih parameternya, from nama tabelnya adalah mobil, where ID underscore mobil sama dengan misalnya C01, titik koma. Nah, itu berhasil. Lalu kita call, lalu nama prosedurnya ubah harga sewa, lalu kita beri parameternya @hrg titik koma, dan itu berhasil. Lalu kita select, langsung kita select nama parameternya tadi @hrg titik koma. Nah, ternyata harganya itu berubah menjadi 200.000 karena harga sewa aslinya itu kurang dari 300.000, maka harga sewa baru yang ditampilkan itu adalah 200.000. Nah, lalu kita ambil contoh lagi untuk ID mobil yang C12, karena harga sewanya lebih dari, harganya tetap 400.000 karena dia tidak, harga sewa awalnya itu tidak kurang dari 300.000. Maka harga yang ditampilkan ya tetap harga awalnya, tetap harga aslinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafas Ibrahim dengan NPM F1F021016. Di sini saya akan mempresentasikan bagian saya tentang trigger. Sebelum itu, saya berterima kasih terlebih dahulu kepada dosen pengampu mata kuliah basis data, yaitu Bapak Andang Wijanarko, Eskom, Mkom, karena
selama ini atau satu semester ini sudah mengajarkan kami semua mata kuliah basis data, dan tugas presentasi di sini adalah tugas untuk memenuhi syarat dalam mengikuti UAS. Bukan syarat, tetapi tugas ini termasuk dalam UAS. Sebelum kita memasuki pengaplikasian trigger, di sini saya akan menjelaskan apa itu trigger. Trigger adalah ini sama saja seperti prosedur biasa yang bisa mempengaruhi atau melakukan perubahan pada suatu tabel dan dapat mempengaruhi pada 3 event, yaitu event insert, update, atau delete. Oke, langsung saja kita melakukan aplikasian trigger pada database yang kelompok kami sudah buat. Di sini saya menggunakan PHP MyAdmin. Di sini saya menggunakan PHP MyAdmin. Pertama-tama kita mengaktifkan MySQL HKC, kemudian kita klik admin. Database yang sudah kami buat itu bernama penyewaan. Di sini ada 4 tabel, yaitu tabel customer, karyawan, mobil, dan sewa. Nah, di sini saya akan melakukan trigger pada tabel mobil dan sewa. Di dalam soal UAS di Google Classroom diminta untuk melakukan trigger harus ada 2 melakukan trigger. Jadi di sini saya sudah membuat sintaks 2 trigger yang sudah saya pisahkan. Di Notepad. Baik, ini adalah sintaksnya yang akan kita gunakan nanti. Di sini saya menggunakan sintaks trigger. Di sini saya menggunakan sintaks trigger di tabel mobil. Nah, kita drop ini. Oke, agar tidak saling mempengaruhi nantinya. Ada di trigger. Di sini saya menamakan trigger itu adalah pengurangan harga. Pengurangan harga di tabelnya tabel mobil, time-nya after, event-nya update. Kita salin sintaksnya. Baik. Mungkin saya jelaskan sedikit. Trigger name di sini saya namakan pengurangan harga di dalam tabel mobil, time-nya after, event-nya update. Dimaksud dari after update itu adalah setelah kita mengupdatekan sesuatu di dalam tabel mobil, akan mempengaruhi juga di sini. Akan mempengaruhi, yaitu update di tabel sewa. Di tabel sewa, yaitu total bayarnya sama dengan total bayar dikurang lama sewa dikali old harga sewa. Old di sini artinya menggunakan record yang lama dikurang new harga sewa. New di sini artinya menggunakan record yang baru, di mana kondisinya itu ada ID mobil, yaitu primary key dari tabel mobil sama dengan new ID mobil. Lanjut saja, go.
Baik, di sini saya jelaskan apa maksud dari trigger saya tadi. Di sini bila keterangannya dikembalikan tepat waktu akan mendapatkan diskon 100.000 per harinya. Di sini si penyewa itu menyewa mobil dengan ID mobil channel 1 itu lamanya 2 hari dengan total bayar 500.000. Jadi karena dia menyewa selama 2 hari, jadi dia mendapatkan bonus karena keterangannya tadi dikembalikan tepat waktu. Jadi bonusnya itu di channel 1 terdapat bonus 100.000. Jadi terdapat pengurangan harga dari 250.000 menjadi 150.000. Oke. Lanjut. Nah, di sini sudah berubah total bayar yang dilakukan si penyewa dengan ID sewa D01 dari 500.000 tadi menjadi 300.000. Oke. Baiklah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan mengenai sintaks pertama. Lanjut saja kita memasuki sintaks yang kedua. Sebelum itu saya hapus dulu sintaks yang pertama ini agar tidak terjadi penduplikatan datanya. Nah, ini adalah sintaks yang kedua. Kita salin dulu. Ada di trigger pengurangan harga sesuai warna mobil di tabel mobil lagi ya. Before updates. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit. Nama trigger di sini saya namakan pengubahan harga sesuai warna. Maksud dari pernyataan ini adalah jika ada si penyewa yang ingin menyewa mobil berwarna merah contohnya, maka harganya naik 100.000. Oke. Nah, untuk tabelnya sendiri masih sama di tabel mobil. Untuk time before eventnya update. Nanti before update sini adalah sebelum kita mengupdate dalam tabel mobil ini, di dalam sintaks ini akan terpengaruh duluan. Setelah terpengaruh, barulah update terjadi. Lanjut saja kita klik go di mobil. Misal warna merah tadi. Warna merah dikarenakan ada kenaikan harga. 100.000 menjadi tunggu sebentar. Mari kita cek ke tabel sewanya dulu. Mana yang memesan mobil merah. Ini dia. D11. Dengan ID mobil channel 7. Lama sewa 3 hari dengan total bayar 825.000. Channel 7. Apakah sama? Sama. Oke. Diingat ya, total bayarnya tadi 825.000. Di sini harganya naik menjadi 100.000. Menjadi 375.000. Di sini gampang-gampang saja ya, kita langsung mengupdate, tinggal klik 2 kali. Betul kata Pak Andang sendiri, bahwasanya ketika kita menggunakan PHP MyAdmin, kita diberi kemudahan dalam mengupdate, menginsert, atau mengdelete. Baik, langsung saja kita naikkan menjadi 375.000. Klik. Oke, sudah 375.000. Apakah berubah? Jadi naik? Ternyata berubah ya. Dari 825.000 menjadi 1.125.000. Naik 300.000. Kenapa naiknya 300.000? Dikarenakan lama sewanya ada 3 hari.
Jadi 3 kali naik 100.000 jadi 300.000, jadi 825.000 ditambah 300.000 menjadi 1.125.000. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai triggers ini. Apabila terdapat kesalahan dalam saya menuturkan kata, saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya mewakili teman-teman saya sangat berterima kasih kepada Pak Andang karena sudah menemani mengajari kami sehingga kami mendapatkan ilmu baru, ilmu basis data selama 1 semester ini. Terima kasih Pak. Sekian, terima kasih dari saya. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.